Sejarah jarang mencatat orang-orang biasa, tapi kadang satu orang biasa bisa mengguncang kerajaan. Tidak dengan senjata, bukan dengan pasukan, tapi dengan pilihan. Ini bukan kisah pahlawan. Ini adalah kisah seorang ayah yang dipaksa jadi pembunuh. Inilah kisah kelam dari William Tell. Kisah dimulai pada tahun ke-1307. Swiss belum jadi negara. Ia masih pecahan kecil di bawah bayang-bayang besar Kekaisaran Habsburg, Austria. Penguasa yang ditunjuk Kaisar Gessler bukan orang yang percaya pada cinta rakyat. Ia percaya pada rasa takut. Ia membangun menara membokar desa dan menanam rasa tunduk. Tapi cara paling sadisnya adalah satu benda kecil, sebuah topi. Setiap orang harus memberi hormat pada topi itu. Jika tidak, mereka dihukum, dipermalukan, kadang dibunuh. Topi itu bukan benda, ia adalah pesan. Dan pesannya jelas, kalian bukan manusia, kalian adalah milikku. William Tell hanyalah seorang pemburu. Ia hidup di pegunungan bersama keluarganya. Tidak kaya, tidak penting, tidak terlibat politik, tapi Tell memiliki satu hal yang membuat Gessler gelisah. Ia tidak takut ketika orang lain menunduk di depan topi. Tell lewat begitu saja, tanpa bicara, tanpa tunduk. Dan di mata tirani, ketidaktaatan kecil adalah awal dari pemberontakan besar. Gessler tidak marah. Ia tertawa, karena ia tahu ada cara yang lebih menyakitkan daripada membunuh. Ia tidak menghukum Tell langsung. Ia memaksa Tell untuk membuktikan keahlian memanahnya. Bukan dengan sasaran kayu, tapi dengan apel. Dan apel itu diletakkan di atas kepala anaknya sendiri, di depan ratusan mata, di hadapan prajurit bersenjata. Tell menarik busur. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Ia tahu, ia hanya punya satu panah. Buah apel itu pecah, kerumunan hening, bahkan angin pun berhenti. Tapi Gessler melihat sesuatu. Ia mendekat dan melihat satu panah lagi terselip di balik sabuk Tell. Untuk apa panah kedua itu? Tanyanya. Tell menjawab pelan, tanpa gentar. Kalau aku meleset, panah kedua itu untukmu. Jawaban itu membuat Tell langsung dirantai, diangkut menuju penjara di ujung dunia. Dalam perjalanan ke penjara, kapal yang membawa Tell dihantam badai. Angin menghantam seperti amarah Tuhan. Pasukan panik, kapal oleng, dan dalam kekacauan, William Tell menghilang. Banyak mengira ia tenggelam, tapi rumor mulai menyebar. Dia selamat, dan dia akan kembali. Selama berminggu-minggu, tidak ada yang tahu di mana Tell. Tapi satu demi satu, pos penjagaan kekaisaran terbakar. Prajurit ditemukan mati, dengan panah di leher. Warga mulai percaya, Tell bukan manusia lagi. Ia adalah hantu. Ia tidak membangun pasukan. Ia tidak pidato. Ia hanya memburu. Gessler mulai ketakutan. Ia menggandakan penjaga, memasang jebakan. Tapi semua itu sia-sia, karena William Tell bukan datang dengan perang. Ia datang dengan dendam. Pada suatu pagi, saat Gessler hendak lewat lembah sempit, ia disergap. Panah melesat dari tebing, tepat, dan mematikan, tanpa kata-kata. Setelah Gessler mati, Tell tidak kembali ke kota, tidak mengklaim tahta, tidak jadi pahlawan. Ia hanya menghilang. Orang-orang berkata, ia hidup di pegunungan, sendirian, menjauh dari dunia yang terlalu berdarah. Dan meski raganya lenyap, bayangannya tetap hidup. William Tell bukan legenda,
karena ia bisa memanah apel. Ia jadi legenda karena ia memilih sesuatu yang tak banyak orang berani lakukan. Melawan saat semua orang tunduk. Karena kadang satu tindakan kecil bisa menyalakan api besar. Dan itulah cerita William Tell. Bukan dongeng pahlawan, tapi kisah seorang ayah yang dipaksa memanah anaknya. Dan memanah balik pada dunia yang memaksanya. Jika kalian suka kisah kelam penuh luka sejarah seperti ini, klik like dan subscribe. Tulis di komentar siapa bestseller di dunia hari ini.